4, 5, 6, 7. Ketua kelompoknya siapa? Pak Dimas, tolong dikabari sisanya. Siap, Pak Rahmat. Kelompoknya selalu nggak lengkap. Pak Dimas, 2 orang lagi ini siapa Pak Dimas? Ya Pak, Ibu Melisa sama satu lagi Ayu, Ibu Ayu, Bu. Ibu Ayu Aritonang, Bu, Pak. Kalau Ibu Ayu tadi sudah confirm lagi jelek jaringannya, Pak. PC-nya lagi bermasalah. Kalau Ibu Melisa belum ada konfirmasi, Pak. Saya sudah telepon. Izin Pak Isman. Ya Pak Mat. Kalau tolong catatan hariannya Ibu Melisa terlambat. Siap. Kelihatan nggak gambarku ini? Kok begini? Kelihatan Pak. Lagi mati lampu Pak Sigit ya? Enggak, orang tetangga di belakang dia bongkar-bongkar rumah kayaknya. Dia toki-toki itu bangkung sampai tembus di depan rumah saya. Makanya saya pindah di halaman ini. Oke, silakan Pak Isman, dibuka Pak Isman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu Pak Rahmat. Pak Isman. Izin Pak. Ini yang coaching ya? Iya, coaching agenda pembelajaran Pak. Oh iya. Oh, kelompok 2 semua? Ya. Baik.
Coachingnya coaching kelompok 2 bukan ini Pak Ibu Stince. Pak, bukan Pak. Kelompok 3 kemarin sudah kesepakatan Pak. Oh, Ya, iya karena ini sesuai jadwal harian. Silakan Pak Isman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Pak Sigit selaku fasilitator. Selamat pagi Pak, selamat datang Pak, selamat bergabung di ini. Baik, kita langsung saja untuk agenda coaching untuk kelompok 2. Pada Pak Sigit dengan hormat disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang sudah panas sih di rumahku karena saya berjemur di halaman jadi panas. Salam sehat untuk semuanya. Luar biasa ini orang-orang hebat yang lagi masuk di ruangan. Hari ini saya masuk perdana. Kenalkanlah, nama saya Sigit Toto. Saya Widyaswara di BPSDM. Saya dulunya juga orang Sigi, tapi sekarang mengungsi di Palu. Rumah saya itu di sana itu di Sidera itu tapi dulu sekali itu, masa lalu itu, sekarang saya sudah tinggalkan karena sejak gempa sudah berantakan semua, jadi saya tinggalkan. Oke, selamat bergabung di lingkungan kerja PNS ya. Bagi Anda yang sudah kerja di tempat lain, mungkin inilah suasana yang baru. Dan katanya ini baru sekali ya, Mas Budi ya. Baru sekali Anda masuk karena baru terima berapa hari SK-nya itu, langsung dipanggil ikut. Nah, sudah berapa? Yang paling lama kerja di lingkungan pemerintahan siapa? Yang paling lama? Saya ini. Ada yang 1 bulan lebih? Ya. Angkat tangan saja, nggak usah. 1 tahun ada nggak yang setahun udah di pemerintahan loh ya? Nggak harus di tempat Anda kerja sekarang. Yang penting di pemerintahan. Ada nggak? Nggak ada. Sebulan? Nggak ada juga. Seminggu? Seminggu. Si Dimas berapa? Sebulan? Iya Pak, saya sempat jadi tenaga kontrak dari 2016 Pak. Wah, sudah banyak pengalaman. Sudah merasakan bagaimana kerja di lingkungan pemerintahan. Unik, ya, unik. Nah, jadi pemerintah itu, kalau saya katakan gajinya itu rendah PNS itu. Kenapa kamu mau jadi PNS itu? Gajinya rendah sekali. Tapi buktinya banyak juga PNS yang kaya ya. Nah, kemarin di manajemen di agenda 3 di manajemen ASN mungkin sudah dibahas tuntas itu. Kenapa sih PNS seperti itu? Ada materi mata pelatihan yang namanya manajemen ASN. Itu kalau saya yang bawakan asik sekali itu. Kenapa sih kita gajinya cuma berapa itu? Gaji bukan 2.000 sekian lah, golongan 3A itu 2.600.000 kalau nggak salah itu gaji pokoknya itu. Cuma itu sebenarnya yang resmi sebagai gaji. Yang lain-lain itu pendapatan bukan gaji. Jadi saya mengatakan gaji PNS memang rendah, tapi pendapatannya belum tentu rendah. Karena beda antara gaji dengan pendapatan, itu kelebihannya. Nah, berikutnya sekarang setelah Anda masuk jadi PNS, nanti akan melakukan aktivitas yang intinya sebutnya semua itu pasti akan bekerja untuk pihak lain. Ya, apakah pihak lain itu masyarakat, ataukah pihak itu lembaga, ataukah pihak lain itu organisasi atau kantor bahkan. Orang di Kesbangpol contohnya, ada di staf di Kesbangpol, kerjanya bukan untuk masyarakat, tapi kepada organisasi, bahkan organisasi lebih ekstrim, organisasi politik malah di sana. Yang kerja di inspektorat bukan kerja ke masyarakat, bukan memeriksa rakyat, tapi memeriksa kantor lain. Nah, jadi tapi paling tidak ada pihak lain. Jadi Anda tidak mau kerja sendiri untuk diri sendiri, untuk lingkungan sendiri. Sehingga di dalam struktur kelembagaan di pemerintahan itu ada 3 bentuk kantor loh ya, ini kantor kita ada 3 bentuk ada nama 3 itu. Ada yang namanya dinas, ada yang namanya badan, satu lagi apa? Ya, dinas, badan yang sudah jadi kantor. Coba diingat-ingat. Yang tidak banyak ini yang satu ini memang. Coba di Sigi itu ada kantor apa saja kamu ingat-ingat tuh? Dinas, ya banyak dinas. Tempatmu tugas jangan-jangan dinas semua itu. Ada juga yang 2 badan. Satu lagi yang selalu saya tanyakan. 4 tahun ini lepas dari ada sebuah lembaga
pemerintahan di Kabupaten Sigi yang bukan dinas, bukan badan? Sekretariat, Pak. Nah, sekretariat yang satunya ya. Ya itu cuma satu sekretariat itu, cuma dua ya, sekretariat kabupaten dengan sekretariat DPR. Ya, masing-masing punya fungsi. Apakah semua itu tidak melayani pihak lain? Ya, semua melayani pihak lain. Tapi khusus sekretariat, pihak lainnya itu biasanya internal, umumnya internal. Banyak yang banyak, tapi ada yang luar tapi sedikit. Jadi fungsinya adalah fungsi pelayanan internal, supporting istilahnya di dalam tata kelola pemerintah. Itu sekretariat itu supporting, sehingga kalau kalian nanti di antara berapa 10 orang atau berapa ya? 10 orang ini ada yang tugasnya di sekretariat, maka fungsi Anda, pelayanan Anda adalah melayani teman Anda sendiri. Nah, karena kita akan masuk di habituasi, maka nanti objeknya adalah, oke, kalau kita masuk agenda 4 itu kan habituasi itu. Anda sudah ada yang nyinggung nggak ya habituasi itu apa itu? Ada yang nyinggung nggak? Kalau ada yang tahu silakan di chat saja supaya saya bisa baca daripada ngucap nanti. Silakan di chat apa itu habituasi. Nah, yang Anda pahami selama ini. Habituasi apa lagi? Oke. Nah, apa yang Anda pahami tentang habituasi? Karena kita masuk agenda 4. Agenda 4 itu habituasi. Pembiasaan. Oke. Jadi habituasi itu dari kata habit. Dibilang pembiasaan, dari kata habit. Habit itu perilaku yang menjadi biasa. Nah, sehingga nanti kita di dalam habituasi itu kita membiasakan. Nah, untuk membiasakan maka harus ada aktivitas biasa. Harus bagaimana sih? Biasa seperti apa? Alatnya adalah tempat tugas Anda sendiri. Semua, sehingga nanti kita harus tahu tempat tugas kita di mana dan fungsinya di lembaga apa kita. Kita di sekretariat kah, di dinas kah, atau di badan. Itu yang utama harus kita tahu. Di dinas, oke. Dinas juga ada sekretariat soalnya. Nanti lebih kecil lagi. Pada saat kita ada di dinas, kemudian tugasnya di sekretariat, maka jangan mikir langsung ke petani. Karena fungsinya sekretariat dinas juga supporting lagi dia. Jadi dia cuma bedanya bukan lembaga sendiri, tapi hanya sub bidang atau setara dengan bidang ya, atau kelompok saja dia. Itu fungsinya supporting. Jadi sekretariat juga melayani bidang yang lain. Jadi kalau Anda nanti bertugas di sekretariat, maka peran utama yang paling maju adalah melayani bidang-bidang yang lain. Sehingga sarananya, kegiatannya berarti kegiatan dalam rangka melayani bidang yang lain. Beda dengan kalau di seksi teknis ya. Jadi kalau seksi di badan, maka dia akan melakukan pelayanan kepada, nah ini badan dengan dinas juga beda. Nah, ini mungkin sedikit saya singgung nanti supaya kita di dalam membuat kegiatan yang kita jadikan alat. Jadi kegiatan nanti bukan tujuan. Kegiatan itu adalah alat. Karena tujuannya adalah habituasi tadi. Yang teman-teman ini sudah mengatakan bahwa habituasi itu adalah membiasakan. Jadi alat sarana alat yang jadi alat untuk Anda habituasi adalah atau sarananya itu adalah kegiatan tadi. Kegiatannya jangan menyimpang dari tugas kita masing-masing. Kalau kita ditugaskan di sekretariat berarti adalah nanti pelayanan kepada supporting pada bidang yang lainnya. Kalau kita di badan itu sasarannya, kalau namanya badan, maka ruang lingkupnya pasti OPD lain. Badan kepegawaian. Badan atau dinas kepegawaian kok di Sigi. Kalau badan kepegawaian maka dia akan melayani lembaga lain. Coba badan apa lagi? Badan apa yang di Sigi namanya badan apa lagi? Badan pendapatan daerah, Pak. Badan pendapatan. Nah, yang dilayani objeknya yang paling banyak, dominannya dikatakan badan itu pasti lembaga lain. Jadi dia akan berkaitan dengan penerimaan yang ke lembaga dia, bukan perseorangan. Ada sih perseorangan, tapi tidak dominan. Yang dominan adalah lembaga. Sehingga kalau ada yang mana yang banyak antara masyarakat langsung dengan lembaga organisasi itu, maka yang paling banyak itu diberi nama. Di badan kecenderungannya lebih banyak melayani ke lembaga atau instansi lainnya. Beda dengan dinas. Dinas itulah yang operasional ke masyarakat langsung, ke rakyat.
lebih banyak dia ke rakyat. Sehingga nanti kalau Anda tugasnya di mana, maka alat atau kegiatan yang kita buat nanti dalam rangka membiasakan, itu juga tolong jangan salah. Karena kita harus bisa tahu, nomor satu itu kita harus tahu tentang tugas kita sendiri nanti. Sehingga di agenda 1 kemarin pada saat habituasi, Anda sudah diberikan mata pelatihan tentang analisis isu kontemporer. Sudah dikerjakan semua itu. Nah, yang dianalisis kemarin apa? Pada materi itu. Nah, silakan kalau nggak di chat aja lebih bagus saya daripada ngomong, soalnya nanti jangan sampai kalau di chat kan lebih cepat. Apa yang dianalisis waktu di agenda 1? Silakan kalau sudah ketemu yang dianalisis apa, bahkan sampai ke isu yang diangkat. Saya minta tolong di chat saja isunya. So, daripada diucap nanti saya nangkapnya lain-lain nanti. Tolong di chat. Isu yang kan kemarin menganalisis isu ya. Menganalisis isu berarti outputnya akan menemukan isu yang paling atau yang sudah dianalisis jadi masalah, namanya masalah yang paling dominan, paling mendesak untuk dikerjakan. Nah, silakan nanti masing-masing bisa chat, ketik di chat, kemudian kirim ke chat supaya saya baca rumusan kalimat isunya seperti apa. Itu nomor 1 soalnya. Nah, kegiatannya diharapkan nanti di dalam habituasi itu kita adalah bisa menyelesaikan permasalahan, meskipun permasalahan itu belum tentu tepat, karena Anda baru bekerja beberapa hari di tempat tugas itu. Sudah didapat belum? Waktu di agenda 1 aja. Oke, Anita, kurang efisiennya sistem pembuatan SK Bupati. Kita tugasnya di sekretariat kabupaten berarti, ya. Nah, Anita. Nah, ini saya akan terkait. Nah, betul. Jadi itu ruang lingkupnya supaya tidak salah. Jadi tergantung tempat tugasnya, jangan sampai ngangkat yang beda. Kurang efisiennya sistem pembuatan SK. Nah, jadi mekanisme pembuatan itu maksudnya kurang efisiennya apa? Waktunya lama gitu. Masih banyak yang belum tahu alur pembuatan SK-nya, Pak. Jadi dari SKPD yang lain belum paham. Nah, jadi nggak ngerti akhirnya konsepnya bolak-balik itu. Oke, nanti silakan. Yang penting intinya ini, urusan kalimat nanti kita proses. Untuk pembimbingan selanjutnya nanti rumusan kalimatnya. Yang penting topik ruang lingkupnya udah jelas. Antara tempat tugas dengan isu yang diangkat sudah cocok. Yang lainnya belum dapat. Baru 1 ini yang mencoba chat. Persampahan, Rafika persampahan. Memangnya kenapa dengan sampah? Ada tugas di mana, Rafika? Di Dinas Lingkungan Hidup? Betul, Pak. Dinas Lingkungan Hidup, Pak. Oke, cocok. Kalau dengan dinas hidup, maka ngangkat persampahan. Apa yang terjadi dengan sampah? Kalimat isu kemarin ada nggak disampaikan kemarin kata kuncinya kalau kita membuat rumusan kalimat isu waktu di agenda 1? Ada, Pak. Apa kata kuncinya di dalam membuat rumusan kalimat isu? Ada syarat-syaratnya membuat rumusan kalimat. Ini kalau yang cuma persampahan kan jadi kata ya. Padahal isu atau masalah itu adalah sebuah rumusan kalimat, jadi rangkaian kalimat. Supaya menjadi kalimat isu, kalimat masalah, gimana kira-kira? Ayo, yang lain coba buka itu punyanya Radiksa itu persampahan. Kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi, Radiksa? Coba ceritakan dulu singkat ke kami. Yang Anda tangkap atau yang Anda dapat informasi tentang persampahan. Kok nggak nyambung? Oke, saya lanjut ke yang lain. Saya tulis di chat, Pak. Oh, di bawah. Ketumpuk. Saya baca di atas, kemudian muncul di bawah, belum muncul. Ya. Oke, masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah. Oke. Baik, ya. Saya ingatkan lagi bagi yang belum membuat rumusan kalimat dengan benar, rumusan kalimat masalah itu selalu negatif. Nah, negatif itu berarti yang jelek-jelek pokoknya. Sehingga nanti dirangkai kalimatnya sehingga menjadi jelek. Yang kedua, selain jelek juga usahakan terukur, mudah diukur. Contoh lagi, misalnya kalau si Anita tadi kurang efisiennya sistem pembuatan SK, maka di dalam penjelasannya nanti kita harus bisa mengatakan nggak efisien karena apa? Ditinjau dari sisi waktu, dari sisi konsep yang salah-salah,
Atau dari sisi apanya? Tinjauannya kita lebih spesifik lagi. Kalau tentang persampahan, banyaknya masyarakat yang membuang sampah rumah tangga tidak pada tempatnya. Maka Anda bisa mengukur berapa jumlah tempat sampah, berapa jumlah orang yang tidak membuang di situ. Kira-kira begitu. Nah, Iya, Pak. atau apalagi yang bisa digunakan untuk menggambarkan bahwa itu adalah masalah yang kira-kira menjadi ukuran paling gampang untuk dilihat. Anu, Pak. Ya. Ya. Perbandingan nanti, anu, Pak. Oh iya. Nanti ditemukan. Oke. Nggak usah dijawab sekarang dulu. Minimal Anda punya wawasan. Karena hari ini kita masih coaching agenda, jadi saya belum menjurus ke situ. Kita mau meletakkan fondasi yang kuat sebelum menuju ke rancangan habituasi. Jadi sebetulnya ini adalah produk dari agenda 1. Kemudian Budi, ketersediaan infrastruktur pertanian belum memadai. Infrastruktur pertanian banyak sekali. Kita spesifik di apanya. Nah, kita nggak mungkin ngurusi semua kan. Yang diangkat karena waktu kita cuma sebulan, nanti yang ada datanya apa? Mas Budi. Yang ada datanya, yang ada di kantor, cari data yang ada. Iya Pak. Kemarin sebenarnya waktu agenda 1 itu buatnya masih sangat general kedinasan, satu dinas, karena juga saya belum sempat konsultasi sama mentor yang di kantor. Iya. Tapi nanti perubahan judul dan agenda bisa berarti Pak? Boleh sebelum ujian, bahkan sudah ujian nanti masih boleh kok. Dunia ini kan nggak ada yang tetap. Dunia ini berubah terus. Nggak usah khawatir dengan perubahan. Nggak usah takut berubah. Hari ini saya punya begini, besok ketemu mentornya berubah pikiran. Atau mungkin ekstrimnya mentornya meninggal dunia, kan diganti juga. Itu ekstrimnya ya, tapi nggak minta begitu kita. Ganti tuh. Sekarang jangan alergi dengan perubahan. Tadi pagi-pagi saya masih online di kamar. Tahu di belakang dakduk itu, dengaran mungkin kamu ya. Itu tembus sampai di depan, saya harus dengan cepat memindah posisi. Itu perubahan juga, itu nggak usah kaget dengan yang seperti itu. Nah, jadi nggak apa-apa. Sekarang Anda punya, yang penting punya angan-angan adalah ini. Nah, sehingga nanti karena nanti syarat yang kedua tadi selain negatif adalah mudah diukur, silakan Anda pilih nanti ya. Yang mana kira-kira ada data yang gampang dicek. Jumlah infrastruktur pertanian, infrastruktur itu misalnya jalan usaha tani. Wah, susah ngukurnya berapa panjang jalan itu. Ya kan? Ya, yang kira gampang aja. Karena apa, waktunya sebulan nanti. Nah, jadi silakan lebih spesifik. Kalau kemarin di agenda 1 masih umum, benar. Karena memang dia itu analisis masalah organisasi. Nah, begitu masuk ke agenda 4, kita semakin mengerucut ke tugas pokok. Tugas pokok pun banyak. Yang paling mudah diukur lagi. Saya minta ke situ. Ya, nanti cari yang paling mudah diukur. Nah, tentu mudah bagi si A, mungkin belum tentu mudah bagi si B. Nah, ya itu tergantung masing-masing. Nah, karena yang ngerjakan juga masing-masing nanti. Silakan cari infrastruktur apa yang menjadi topik. Yang jelas nanti usahakan supaya terukur itu ada data. Datanya data bukan kita ngarang loh ya. Bukan zaman kita bikin skripsi itu datanya nggak ada, kemudian di missing data. Kalau ada itu teori missing data, jangan missing semua. Kalau bisa kita, karena kita sudah belajar di agenda 2 itu ada salah satunya itu apa, akuntabel itu harus bisa dipertanggungjawabkan itu nanti. Ya. Oke, arsip laporan Dimas ini arsip laporan hasil pengawasan yang belum tertib. Oke, berarti Anda di inspektorat kemungkinannya ya. Ya, betul Pak. Nah, di inspektorat, ya. Kalau di inspektorat berarti Anda nanti tugasnya mengarsipkan hasil pengawasan. Selama ini bentuknya seperti apa, jumlahnya sebulan berapa, kalau bisa ada datanya lebih bagus. Ya, itu sudah dikelola seperti apa, gambarkan dengan baik. Kalau memang ini yang akan diteruskan. Kalau memang ini yang akan diteruskan. Ya, kalau berubah nggak apa-apa, berubah konsultasi lagi ke mentornya. Saya berharap mulai hari ini kita sudah pasti ya, semua sudah dipastikan siapa mentornya. Kalau kemarin-kemarin mungkin masih bingung, mulai sekarang harus sudah dipastikan. Sehingga kita fokus nanti. Kalau konsultasi ke itu aja yang ditunjuk. Karena ini kalau nggak salah kita pertemuan 4 kali. 4 kali itu waktunya lama. Lama itu karena kita diberikan waktu, kalian semua diberikan waktu untuk komunikasi bolak-balik dengan mentornya. Nah, itu tujuannya seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Nanti silakan kumpulkan data tentang hasil pengawasan dalam satuan waktu, kurun waktu tertentu berapa jumlahnya. Kemudian selama ini dikelola dengan cara apa? Cari informasi itu, tanya ke mentornya. Atau kalau kan habis ini kan nggak terus zoom terus ya.
Kan ada juga yang tidak kantor cari data penguat. Izin Masih Pak banyak. Sigit. Boleh, silakan. Kalau ya, jadi kan saya ditempatkan di sekretariat subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Pak. Nah, terus untuk jabatan saya sekarang sebagai analis aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan, Pak. Nah, untuk sistem keuangan, pengelolaan data sistem keuangan sendiri di subbagian itu saya belum terjun langsung, Pak. Iya, belum ada, Pak. Jadi baiknya bagaimana, Pak? Apa jabatannya tadi apa? Analis aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan. Oke, keuangannya hilangkan, aplikasi analisis data gitu aja lah, supaya di situ aja Pak. nanti fokusnya. Nah, siap, supaya Pak. Terima kasih. Karena ini kasus yang umum, kalau yang baru masuk begitu soalnya. Jadi bukan cuma satu kali saya ngadepi. Bahkan pernah loh saya itu ngadepi guru agama Islam diangkat di sekolah yang tidak satu pun muridnya ada yang beragama Islam. Nah, terus bagaimana aktualisasinya itu? Itu tempatnya di Banggai Laut terjadi tahun 2018. Sebelum gempa itu. 2019 itu juga terjadi itu di daerah-daerah itu banyak yang begitu. Kalau ada kan masih di kantor yang sama, mending lah tuh beda seksi. Ini kalau tempat yang ada orang Ponorogo jadi guru apa itu dimenuhi kepulauan lagi. Orang dari Jawa nggak, ternyata dia sampai saya bilang, kamu itu masa sarjana nggak bisa baca peta sih, menui di mana? Itu masuk dimenui, bingung dia, lu menui itu ternyata di pulau lah. Memangnya kamu waktu daftar tuh nggak kamu lihat tuh petanya itu? Nah, ini ya ternyata di sana juga berbeda sekali yang dikerjakan. Sudah tempatnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Ternyata tugasnya juga, karena begitu masuk di sana oleh kepala kantornya enak aja ditempatkan. Saya butuh kamu di ini, nggak lihat tuh diangkat dengan formasi apa itu. Nah, Oke ya, jadi nanti gunakan aja kemampuan analisis apa yang tadi. Keuangannya nggak usah dikesampingkan aja. Nah, nanti arahmu ke berarti ke pengelolaan hasil pengawasannya aja. Bukan siapa aja yang kamu kerjakan. Ya, terima kasih Pak Sigit. Saya kira masalah kamera di laptop tidak bisa. Masalahnya kurangnya pengetahuan ibu tentang penyakit ISPA. Orang kesehatan. Siapa ini? Dokter. Oh, dokter ya. Dokter berarti arahnya ke ISPA. Kurangnya pengetahuan ibu. Oke. Di puskesmas atau di rumah sakit? Dokter Rara? Di puskesmas. Di puskesmas mungkin lebih gampang lagi untuk mencari angkanya. Beda dengan di rumah sakit. Kalau rumah sakit unitnya lebih luas. Kalau di rumah sakit saya akan mengarah ke tempat tugas di UGD, kasus di UGD saja. Kalau di Poli, kasus di Poli saja. Kalau di rumah sakit. Kalau di puskesmas, bisa nggak nanti Dokter Ara kumpulkan kira-kira dalam 1 minggu, 1 bulan atau kurun waktu tertentu data tentang jumlah pasien ISPA itu berapa? Ada nggak di situ? Untuk data awal. Kurang lebih bisa kayaknya Pak, berdasarkan catatan rekam medis. Kan rekam medis kan bisa dilihat, tanya ke perawat senior situ yang bagian data. Nah, minimal itu yang jadikan acuan untuk menjadi ukuran mudah diukur tadi. Ukurannya adalah jumlah pasien. Nah, silakan nanti siap-siap untuk mencari ini ya, yang harus disiapkan data tentang jumlah pasien dalam kurun waktu tertentu, boleh seminggu, boleh sebulan, kalau bisa. Nah, kalau toh harus dikarang, ya ngarang-ngarangnya jangan banyak-banyak gitulah. Tapi kalau bisa data yang faktual. Oke, kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengurus koperasi dalam mengelola koperasi. Oke, pengetahuan, kira-kira bagaimana indikator pengetahuan? Saya tanya dulu sama Franky ini. Bagaimana kira-kira konsepmu nanti mengukur pengetahuan nih, Franky? Ya, supaya terukur. Sudah punya bayangan belum kira-kira? Sudah Pak, pengetahuan pengurus koperasi dalam mengelola koperasi dan pembuatan laporan keuangannya Pak. Maksudnya cara mengukurnya. Oh, si A ini belum tahu, si A ini sudah cukup tahu, si A ini sudah tahu ya indikatornya apa, sudah punya bayangan belum? Sudah Pak, masalahnya yang kita hadapi di sana Pak, banyaknya koperasi yang tidak aktif. Tidak aktif karena tidak melakukan rapat anggota tahunan, karena mereka belum tahu cara membuat laporan keuangan. Tidak aktif, kemudian penyebabnya tidak melaksanakan rapat tahunan. Terus kenapa nggak rapat tahunan? Karena dia belum membuat laporan keuangan.
kira-kira yang lebih gampang ke pengetahuan atau mengaktifkan atau membimbing tentang pembuatan laporan keuangan. Nah, itu kita bisa pilih salah satunya. Nah, karena ternyata panjang sekali tadi turutannya. Nah, ya, yang mana kira-kira supaya gampang mengingat waktu hanya 1 bulan. Saya ingat waktu. Nggak salah Anda mengatakan bahwa ini kurang pengetahuan, boleh. Itu karena memang fakta lapangan itu masalah. Tapi kita untuk dijadikan sarana untuk habituasi, kalau bisa yang spesifik. Nah, makanya kita mau mendorong untuk melakukan rapat tahunan secara rutin, atau membimbing pengurus koperasi untuk membuat pembukuan keuangan supaya itu bisa digunakan dasar yang baik untuk rapat tahunan. Nah, silakan dipikirkan, jangan usah dijawab sekarang. Nah, karena kalau bicara pengetahuan ternyata luas sekali bicara pengetahuan itu ya. Nah, dalam waktu sebulan kita sulit mengukur yang jumlahnya banyak tadi, sangat luas. Kita lebih spesifik ke pengetahuan apanya, pengetahuan tentang pembukuannya kah, pengetahuan tentang apanya kah, itu saja lebih spesifik. Karena paling kegiatannya nanti saya minta cuma 2-3 aja. 2 kegiatan atau 3 kegiatan ya, jangan banyak-banyak. Nah, karena nanti kamu balik ke kantor itu sudah masih belajar kerja, suruh nggak jadi-jadi malah. Daripada banyak kegiatan nggak jadi semua, lebih baik saya sedikit tapi jadi, gitu loh. Kalau saya begitu, saya itu orang teknis, jadi saya bicaranya, saya konsepnya itu praktis, nggak suka teori-teori. Begitu juga nanti kalau membuat naskah rancangan naskah laporan, nggak usah bertele-tele. Menurut ini, menurut itu, waktu kuliah boleh. Sekarang nggak. Menurut kamu bagaimana? Fakta lapangan seperti apa? Itu aja. Oke ya, nanti lagi bisa kita, kalau pengetahuan terlalu luas, kita bisa terus pengetahuan dalam hal apa, lebih spesifik situ, nah, supaya lebih anu. Nanti artinya betul ruang lingkupnya masih pengetahuan juga, tapi kita lebih mengarah pengetahuan itu ada 1, 2, 3, 4. Kita pilih yang pengetahuan yang mananya yang kita akan garap supaya lebih spesifik ya. Kurang optimalnya proses temu kembali informasi perpustakaan, kurang optimal. Bahasa optimal saya agak kurang suka digunakan karena optimal itu adalah yang terbaik. Kita nggak usah mikir yang terbaik, maka hindari penggunaan kata optimal. Kalau di bimbingan yang lain mungkin boleh, tapi bimbingan saya kurang suka dengan kata optimal. Kenapa? Optimal itu terbaik. Pemupukan yang berimbang yang optimal, pemupukan yang terbaik itu belum tentu yang terbanyak soalnya. Jadi kalau kurva silang itu ya, itu titik temu antara input dengan produksi itu ketemu yang tertinggi. Kalau contohnya kalau orang pertanian tanam padi itu pemupukan berimbang, pemupukan yang paling optimal itu bukan yang terbanyak. 1 petak sawah kemudian dikasih 1 ton pupuk itu banyak inputnya, tapi nggak baik itu malah jadi racun. Berarti bukan semakin banyak semakin bagus. Ada titik tertentu yang menghasilkan produksi tertinggi. Itu baru dikatakan optimal. Sulit optimal itu untuk ditentukan. Kira-kira apa ya kalau bukan optimal? Bisa saja kurang cepatnya atau sulitnya mendapatkan kembali, sulitnya menemukan kembali atau apa kita aja, nggak usah optimal ya. Sri Rahayu, nah, ya, begitu ya. Jadi sulitnya atau kurang sulitnya menemukan, maksudnya nih informasi perpustakaan itu misalnya kita mau cari referensi apa itu susah di searching gitu ya. Nah, maksudnya gitu ya. Pak koleksi juga. Ya, karena penataannya itu bisa saja mungkin sulit kembali disebabkan karena apa? Kalau disebabkan karena kata pengarsipan atau penataan buku, kalau misalkan berkunjung langsung penataan buku, atau karena katalognya yang belum ada, ya bisa saja macam-macam penyebabnya kan. Jadi sulit ditemukan kembali gitu aja nanti rumusan kalimatnya, sehingga kita hindari optimal. Sehingga nanti kita cari penyebabnya. Kalau penyebabnya kenapa kok sulit temukan? Karena bukunya masih berantakan. Nanti kamu melakukan penataan bukunya. Kenapa sulit? Karena belum ada katalog. Berarti kamu bisa membuat kegiatan menyusun katalog buku di perpustakaan. Misalnya begitu. Oh, sulit ditemukan. Kenapa? Karena nggak bisa datang. Masuk perpustakaan dibatasi karena masih pandemi misalnya. Nah, kalau begitu ya Anda jangan bikin perpustakaan tatap muka, bikin perpustakaan digital misalnya. Sekarang kan orang ke perpustakaan tidak harus datang. Referensi itu lebih banyak di YouTube sekarang daripada di buku itu. YouTube lama sekali dapatkan. YouTube cepat.
Oke, itu nanti ya kira-kira ya sih ya kita kurangi optimal. Belum adanya standar pemberian kode terhadap nomor. Ini maksudnya apa, Dwi Rara? Bisa dibantu jelaskan saya. Iya, jadi ini nomor pokok wajib pajak daerah sama kayak kita punya nomor NPWP, cuma ini di daerah. Jadi kalau biasa orang bayar pajak, nomor NPWP-nya itu yang diinput. Nah, cuma maksudku di sini Pak, di kantorku itu belum ada pembedaan. Misalnya untuk kan pajak ini banyak, jadi harusnya dia ada pembedaan, misalnya untuk pajak restoran atau pajak reklame itu harusnya beda karena untuk mempermudah ketika kita melakukan rekonsiliasi di akhir bulan. Sehingga karena iya Pak, sehingga kalau ini Pak, kalau masih seperti sekarang kita kerjanya masih 2 kali, artinya sudah masuk di sistem tapi pas rekon kita seleksi manual lagi ininya, pisah manual lagi pajak-pajaknya itu. Karena masih tercampur seluruhnya. Membuat cloning apa? Pemilahan itu kode nanti ya arahnya. Berarti iya, ke Pak. IT nanti arahnya kira-kira. Ke basicnya IT nanti penyelesaiannya kira-kira. Bisa jadi Pak. Kemarin saya sudah konsultasi dengan mentor. Kita sudah ambil data dari Dukcapil tentang pengkodean ini. Sesuai dengan kode kecamatannya. Jadi nanti untuk wajib pajak itu dipisah per kecamatan dan juga per jenis pajaknya. Jadi untuk rekonnya iya. Setiap jenis pajak itu kan kode NPWP-nya pasti beda. Iya, itu Pak. Untuk itu sekarang kan bisa mudah dipisahkan, misalkan dengan menggunakan aplikasi tertentu kalau Anda orang IT atau konsultasi teman IT, begitu kodenya ini akan otomatis masuk ke ruang ini. Nah, ke sistem, iya. Nah, di sistem akan otomatis begitu ada kode ini akan masuk ke sini sehingga tidak manual lagi milihnya. Pak. Oh, ini sini. Nah, itu. Oke. Bagus. Ini namanya pengelompokan intinya begitu nanti, pemisahan pengelompokan itu dengan by system itu, karena pernah ada bimbingan saya juga melakukan seperti itu. Ternyata semua itu ada kode-kodenya, itu angka yang banyak tadi di nomor NPWP, di nomor KTP itu ternyata ada kode-kodenya, ada kode tertentu, orang kependudukan tahu itu, sehingga ini segini, ini tinggal geser aja, begitu di input klik nggak usah dimasukkan, otomatis dia akan masuk ke kelompok ini. Pernah ada bimbingan saya yang seperti itu, tapi dia mengeskom, dia orang IT dia. Oke, bagus ya. Jadi nanti kumpulkan data awal kita tentang berapa jumlah wajib pajak yang bercampur baur tadi ya, yang belum dianu tadi nanti. Nur Fajri, masalah pangan akibat menurunnya mutu gizi. Masalah pangan memangnya kenapa? Masalah tentang kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat, Pak. Oke, berarti rendahnya kualitas pangan di masyarakat. Begitu kira-kiranya. Iya, Pak. Rendahnya kualitas pangan. Aduh, kalau rendah kualitas pangan, manusia itu beragam sekali ya standar kualitasnya. Apa ya kira-kira yang lebih pas untuk komoditi ketahanan pangan ini? Pangan itu ketersediaan, kualitasnya, distribusinya, ruang lingkupnya kan itu ya kalau dalam dinas pangan itu. Iya, Pak. Distribusi juga termasuk, kualitas standar mutunya juga termasuk, ketersediaannya, stoknya juga masuk ruang lingkupnya dia. Apa ya kira-kira masalah yang salah satu masalah aja yang kamu diantara itu tadi, kamu ambil yang mana? Apakah distribusinya atau kualitasnya atau ke apanya? Kalau gizi berarti ke kualitas arahnya. Kemarin sempat konsultasi dengan mentor, Pak, masalah keberagaman pangannya, Pak. Keberagaman, berarti kalau dari diversifikasinya saja sumber pangannya. Oke, boleh. Nanti silakan. Terus kamu punya data nggak bahwa makanannya orang di Sigi itu nggak beragam gitu? Gimana caranya nanti kita untuk memperkuat argumentasimu? Belum sempat konsultasi, Pak. Cuma nggak punya bayangan nggak? Oh iya, jangan juga pasrah kalau seandainya saya ini kamu disuruh itu, terus kamu punya angan-angan nggak? Datanya apa ya yang bisa memperkuat? Karena kita nggak boleh bicara itu menurut asumsi ya, kita harus bicara dengan fakta, itu faktanya dari data meyakinkan bahwa orang Sigi itu keragaman pangannya masih rendah. Maka data tentang apa ya?
apa ya, saya bayangkan dulu, saya juga orang pertanian soalnya dulu itu, jadi kalau ngomong pertanian ya sedikit nyambung meskipun sudah lama saya tinggalkan itu. Keragamannya, kamu memang ditempatkan di seksi keragaman pangan itu, seksi konsumsi pangan. Konsumsi diversifikasi itu. Iya Pak. Atau bisa aja pengalaman beberapa event misalnya, atau ada kejadian bahwa pas ada acara apa selalu yang disediakan cuma menunya itu saja, kurang beragam. Nah, itu juga bisa dijadikan alasan bahwa di segi pola konsumsi masyarakatnya masih kurang beragam sumber pangannya. Sebenarnya arahnya itu paling ke arahnya ke pangan lokal nanti itu. Kan itu ya yang dikembangkan kalau Dias Pangan kan mengembangkan ke pangan lokal itu, mempromosikan. Kalau langsung aja kamu coba bilang ke mentornya, rendahnya masyarakat konsumsi bahan pangan lokal gitu. Oh ya Pak, nanti disampaikan. Coba tawarkan. Nah, siapa mentornya? Pak Amrullah, Kepala Bidang. Amrullah. Orang baru semua sih sekarang. Boleh kalau itu supaya spesifik dia, jadi ke pangan lokal ya. Jadi supaya jelas nanti kamu paling sosialisasi atau bikin pembelajaran ke masyarakat bahwa ini loh biar pangan lokal kualitasnya juga nggak kalah dengan yang Indomie. Malah Indomie itu nggak ada bergizinya kan itu. Wah, Indomie itu kita sudah rugi-rugi di visa kita keluar. Kenapa? Karena Indomie itu jangan konsumsi Indomie semua kalian ini, super Indomie. Kenapa saya melarang anak saya dan kalian semua banyak mengkonsumsi Indomie? Itu produk impor meskipun dibuat di Indonesia. Kenapa? Bahan bakunya gandum. Di Indonesia nggak ada produksi gandum. Bahan bakunya itu impor semua meskipun diproduksi di Indonesia. Itu cuma mengelabui supaya menjadi produk dalam negeri saja. Tapi 100% bahannya itu impor. Jangan dikira tahu tempe itu juga bukan impor loh. Ternyata tempe yang terbaik yang gede-gede di kedelainya itu tidak diproduksi di Indonesia itu. Dari California, Amerika itu diproduksi itu yang jadi tempe terbaik di Indonesia, jadi keripik tempe yang bagus di Malang itu. Nah, ini kalau kita nanti ke strategi pangan harusnya tahu itu semua supaya masyarakat digiring jangan menggunakan yang produk-produk yang berbahan baku gandum, terigu. Karena terigu itu tidak bisa diproduksi di Indonesia. Di Sulawesi Selatan tahun 2009-2001 pernah akan dikembangkan gandum di Maros. Di Goa akan dikembangkan. Tapi pro kontra. Loh, kenapa? Itu murni bisnis. Karena kalau diproduksi di Indonesia maka importir akan teriak semua, nggak bisa mengimpor, dia rugi bisnisnya. Itu politik dagang itu. Monsanto sama Cargill waktu itu yang perang zaman itu. Kemudian karena kebetulan jadi kajian saya itu tentang waktu saya S2 dulu. Bahan pangan gandum itu. Nah, jadi kalau bisa untuk mendukung program nasional, kalau bisa diversifikasi benar, kualitas pangan boleh, tapi arahnya ke pengembangan pangan lokal. Saya sarankan ke situ supaya ada manfaatnya buat negara ini. Ya. Jangan kita bekerja mikirkan negara lain terus, mikirkan negara lain. Nggak sadar sih, sebetulnya kita makan Indomie itu kan nggak sadar bahwa kita menguntungkan negara lain itu. Terutama Ukraina yang di perang itu produksi gandum terbesar di dunia itu. Kenapa diinvasi sama Rusia itu? Karena dia produsen gandum terbesar dunia. Kalau dia mandiri itu, kenapa sekarang harga barang naik itu ternyata salah satunya efek perang Rusia Ukraina itu. Gas naik, BBM naik, pangan Afrika Arab itu sekarang naik semua karena sebagian besar makan gandum dari sana asalnya. Pangan, kalau saya ke pangan lokal, masalah pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan terhadap oke. Pekarangan boleh ini kalau mau diangkat di pemanfaatan ini program sama di ketahanan pangan. Di Dinas Pertanian itu ketahanan pangan ini, Melisa. Kok banyak orang pertanian ya? Ini Melisa di mana? Melisa ini masalah kemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan di kesehatan atau di ada SKM. Buka dulu mikrofonnya supaya saya dengar. Ya.
Saya di Dinas Ketahanan Pangan, Pak, dan Perikanan. Sama dengan Ibu Fajri, ya, di bidang konservasi pangan. Oke. Satunya nanti kalau begitu saya silakan bicara dengan mentornya. Satunya ke masalah pangan lokal, satunya pemanfaatan pekarangan, nggak apa? Iya, siap Pak. Ini program ketahanan pangan. Oke, setuju saya. Terus yang lainnya sudah ya berarti? Sudah semua tadi bahas. Siapa yang belum dibahas ini? Ada yang terloncat kah? Operasi sudah. Oke, nah sekarang yang pertama di tahap pertemuan pertama, paling tidak topik kita harus sudah jelas. Itu yang pertama ya. Jadi nanti topiknya udah jelas. Kemudian dari topik ini, kemudian kita buat rumusan kalimat yang bagus. Rumusan kalimatnya pertama negatif, yang kedua cari topik atau bagian contohnya pengetahuan tadi kan luas sekali ya. Pengetahuan yang mudah diukur. Ambil salah satu saja yang spesifik kemana. Itu yang jadi permasalahan utama yang akan kita angkat. Kalau toh nanti proses APKL-nya kemarin itu masih umum seperti ini, ganti saja rumusan yang prioritas, masalah prioritas diganti dengan rumusan kita yang sekarang. Sehingga tidak mengganti total. Karena bahannya adalah pada saat Anda menganalisis isu kontemporer pada agenda 1, bahannya itu sama. Tetapi khusus untuk masalah yang prioritas yang di APKL, pakai apa kemarin analisisnya? Di agenda 1. USG, APKL atau APKL ya. Hasil sekarang kita fokus ke yang poin tertinggi, yang skor tertinggi saja ya. Skor tertingginya kalau belum sama kalimatnya, khusus skor tertinggi nanti dirubah kalimatnya menjadi kalimat yang kita bahas ini tadi. Nah, khusus yang tertinggi, yang lainnya udahlah kan nggak dipakai juga. Dipakai udah nggak usah dipikir. Yang mau dipakai saja yang kita pikir sekarang. Kita buat rumusan kalimat sesuai dengan yang saya sarankan tadi. Kalau bicara pengetahuan, rendahnya pengetahuan, spesifik ke pengetahuan apa langsung. Supaya tindak lanjutnya nanti berarti kalau sudah ketemu masalah utamanya, terus analisis penyebab pakai apa kemarin? Diajarkan pakai apa? Fishbone sama mind mapping. Mind mapping sama fishbone. Pilih salah satu. Nggak usah dua-duanya. Pilih salah satu saja. Dua-duanya sama. Silakan mau pakai fishbone boleh, pakai mind mapping boleh. Cuma bedanya kalau kemarin masalahnya umum, nah sekarang harus ganti baru. Kalau kalimatnya diganti, karena masalah utamanya rumusan kalimatnya diganti dengan yang saya sarankan tadi, maka diganti dengan rumusan kalimat masalah utamanya adalah yang jadi sekarang. Ini sudah fix ini yang akan jadi terus ini. Nah, baru nanti kalau memang penyebabnya dianggap sama boleh dimasukkan. Kalau beda identifikasi kembali. Kalau kemarin proses belajar, kemarin pada saat Anda di agenda 1 itu masih latihan. Nah sekarang bukan latihan ini, sudah yang benar ini. Oh, kenapa kabur ternyata kena matahari, kena pas bolongan matahari sedikit. Nah sekarang yang benar ini, lakukan analisis yang benar. Kalau kemarin masih salah-salah, yang penting teorinya tahu, ya kita perbaiki sekarang. Karena kita akan pakai terus. Jadi untuk APKL-nya yang dirubah hanya yang menjadi masalah yang skor tinggi saja, yang akan diteruskan. Itu aja kalimat yang dirubah. Tapi untuk fishbone atau mind mapping-nya, coba diperiksa kembali. Kalau kalimat masalah utamanya dirubah, apakah penyebabnya juga berubah atau tidak? Jadi jangan tetap, karena beda permasalahan utamanya nanti kemungkinannya. Oke, kemudian begitu ketemu penyebab, maka di antara penyebab itu tentunya bukan cuma satu, pasti banyak ya penyebabnya ya. Nah, nggak mungkin cuma satu. Dari di antara penyebab itu kita pakai, kita ambil 2 atau 3 yang kita teruskan untuk jadi kegiatan di aktualisasi. Kemarin sampai alternatif solusi enggak waktu analisis isu kontemporer? Alternatif solusi ada enggak? Enggak sampai. Nah, kalau nggak sampai, ya paling tidak tahu penyebabnya. Jadi intinya sebenarnya solusi atau kegiatan yang kita kerjakan itu adalah menghilangkan faktor penyebab. Jadi kalau sudah tahu penyebabnya, maka yang kita kerjakan jangan langsung ke contohnya rendahnya pengetahuan masyarakat, rendahnya pengurus koperasi tentang cara pembukuan, seandainya itu contohnya. Kemudian langsung membimbing pembukuan, bukan itu. Itu namanya orang datang ke Dokter Rara
panas, dokter Ara nggak melakukan pemeriksaan, langsung dikasih paracetamol. Nah, padahal panasnya itu karena tipes, paracetamol terus dikasih, gitu. Nah, kira-kira sembuh nggak kok seperti itu? Nah, kan belum tentu ya, belum tentu ya. Sembuh panasnya, tapi penyebabnya tipes, tipesnya nggak diobati. Ya nggak panasnya itu hilang, sembuh hanya karena obat. Reaksi obat habis, balik lagi dia. Nah, makanya kita harus mencari penyebabnya. Selain kita merujuk ke yang gejala yang nampak, juga harus tahu penyebabnya. Oh, penyebabnya tipes, kasih obat tipes juga. Oh, kenapa dia tadi kok tidak bisa membuat buku? Oh, ternyata tidak ada bukunya, ya, diajari caranya mendapat buku. Oh, tidak tahu caranya mengisi, diajari cara mengisinya. Oh, tidak ada bendaharanya, ya diajari cara memilih bendahara, gitu kan? Ini penyebabnya. Makanya nanti muncul kegiatan kalau kita sudah tahu masalah utamanya apa dan penyebabnya apa. Jadi jangan keburu-buru membuat kegiatan sebelum kita analisis penyebab masalah. Penyebabnya banyak. Semua pasti ada cara untuk mengatasi yang berbeda. Pilih 2 atau 3 saja yang bisa dikerjakan 1 bulan. Yang 1 bulan. Yang lainnya gimana, Pak? Jadikan rencana tindak lanjut. Artinya dikerjakan nanti setelah 1 bulan selesai. Alias nanti setelah pelatihan dasar selesai. Tapi yang penting ditulis, mau dikerjakan atau tidak terserah mentor juga sih. Tapi paling tidak kita punya pandangan bahwa karena penyebabnya banyak, maka strategi saya hanya diberi waktu 1 bulan, saya pilih yang paling bisa dikerjakan, mengingat waktu yang hanya 1 bulan. Itu namanya nanti tapisan kegiatan. Kembali, pengambilan keputusan dalam memilih kegiatan. Pertimbangannya kan macam-macam ya kegiatan itu. Kenapa sih kegiatan ini saya lakukan? 1, karena biayanya bisa. Karena waktunya mendesak bisa. Karena saya tahunya cuma itu bisa juga. Nah, harusnya ini memilah-milah tadi bisa menggunakan IT. Tapi saya nggak tahu IT. Ya nggak mungkin kalau saya menggunakan langkah kerjanya menggunakan IT. Ya nggak tahu. Jadi keahlian Anda juga bisa menentukan. Orang rumputnya, orang pertanian nih, rumputnya di tanaman jagung itu kok lebat sekali. Harusnya apa? Bersihkan rumput itu. Orang tertentu menggunakan bersihkan rumput di bawah jagung pakai cangkul, ada yang pakai koret, ada yang pakai sube, ada yang pakai alat yang lain pakai sabit. Apakah wajib kita satu alat gunakan? Tidak. Tergantung orangnya pinter pakai apa. Bagi orang yang nggak pinter menggunakan cangkul, bisanya pakai sube aja dikerjakan. Yang penting tujuannya tercapai. Nah, jadi tidak bisa dikatakan bahwa kegiatan itu yang benar, ini yang benar itu enggak. Tergantung tadi keahlianmu apa, waktumu cukup enggak, terus duitmu ada enggak. Karena aktualisasi tidak dibiayai. Sehingga carilah di antara semua itu nanti yang paling murah biayanya. Wah, sosialisasi, saya mau bikin apa? Wah, saya mau ajak magang ke Jawa. Siapa yang mau kasih duit? Memang betul magang itu efektif karena belajar sambil bekerja. Itu salah satu model pembelajaran paling efektif menurut saya, magang itu. Yang penting magangnya benar, bukan cap SPPD saja. Karena banyak yang orang magang cap SPPD yang terjadi. Kalau magang yang benar, itu konsep sekolah lapangan itu sebenarnya yang mengeluarkan pertanian pertama kali. Tahun 90 itu sekolah lapangan sudah dikembangkan oleh pertanian. Bahkan pernah ada pelatihan pertanian terlama di dunia mungkin. Di dunia, saya bukan cuma di Indonesia. Itu SLPHT. Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Penyakit Terpadu. Berapa lama? 9 bulan waktunya itu pelatihan. 3 musim tanam. Kenapa 3 musim tanam? Karena penyakit yang sekarang terjadi dipengaruhi oleh tanaman sebelumnya dan berdampak pada tanaman berikutnya. Nah, itulah makanya 3 musim tanam. 3 musim tanam itu 9 bulan dulu latihannya. Itu hanya terjadi di sebelum reformasi. Tahun 94 saya latihan 9 bulan. Total soalnya. Dan latihannya bukan di kelas 9 bulan itu, di lapangan langsung. Semi magang dulu. Karena sambil bekerja, sambil belajar. Itu efektif. Kalau itu mau dikerjakan memang betul efektif, tapi kan nggak mungkin. Waktu yang diberikan hanya sebulan. Sehingga pilihlah yang memungkinkan dikerjakan sebulan.
Oke, kalau sudah punya bayangan itu, sekarang mau dimasukkan kemana? Nomor 1, kita buka modul habituasi. Sudah buka modul habituasi belum? Nah, langkah berikutnya sekarang sudah tahu itu tadi ya, permasalahan sudah, kemudian kira-kira topiknya apa, angan-angan kita pilih kegiatan apa untuk menyelesaikan masalah, nanti sudah punya angan-angan yang paling bisa dikerjakan dalam waktu 1 bulan, baru kita buka, dituangkan di mana semua itu. Silakan kita buka modul habituasi. Nah, di modul habituasi itu ada tabel tentang aktualisasi. Di halaman berapa itu? Ini modul nggak ada halamannya. Modul nggak ada halamannya itu, tak lihatnya lembar ke-40 atau 30 sekian itu. Lembar kalau di modul lembar ke-44. Lembar ke-44 yang ini. Rancangan aktualisasi, tuangkan di sini nanti. Nah, kan buka modul kalau ada modulnya, kalau tidak lihat ini juga nggak apa-apa, jelaskan di sini. Nah, jadi nanti diisi ini. Ini langkah kerja. Ini modal utama nanti sebelum kita merancang atau sih kita buat di sini. Ya, di tabel itu kalau yang buka sudah ketemu nanti dicari ya. Kalau yang nggak buka nggak apa-apa. Perhatikan aja di sini. Waktu kita terbatas soalnya. Kita hanya sampai jam berapa ya? Jam 12 kalau nggak salah. Nah di sini nanti unit kerja Anda apa? Nama kantornya diisi. Kemudian identifikasi isu. Berarti identifikasi isu itu diisi dengan semua hasil identifikasi yang sebelum di APKL. Ya kita 1. Sebelum di APKL. Ya. Kemudian untuk isu yang diangkat, berarti isu yang dari APKL-nya atau dari USG-nya punya skor tertinggi, punya isu utama. Utamanya aja. Jadi misalnya, nah khusus untuk isu yang utama, isu yang diangkat, itu yang kalimatnya nanti dirubah sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya tadi. Yang lebih spesifik, lebih mudah diukur. Buat rumusan kalimat yang terbaik sekarang. Bukan asal seperti, bukan copy paste asli seperti agenda 1 loh ya. Untuk isu yang diangkat sudah harus dirubah. Dirubah yang benar-benar akan dikerjakan. Nah, gagasan pemecahan isunya apa? Gagasan itu akan melakukan apa? Contohnya, tadi kooperasinya tadi rendahnya pengetahuan atau tidak. Kita misalkan spesifik kepada mau mendorong terlaksananya rapat tahunan secara rutin di koperasi karena ternyata dikatakan nggak bagus indikatornya atau rapat tahunan nggak dikerjakan. Mendorong rapat tahunan nggak jalan, kenapa? Sebabnya karena nggak ada bukunya yang mau dibahas, maka dibimbing dulu bukunya. Nah, sehingga nanti isu yang diangkat sini adalah, nah berarti melakukan gagasannya adalah melakukan pembinaan apa jadinya ya? Pembinaan administrasi keuangan koperasi gitu. Karena ternyata isu yang diangkat adalah tidak berjalannya rapat tahunan. Dari hasil analisis penyebabnya adalah karena buku bendahara buku keuangan nggak ada. Padahal itu modal utama yang digunakan untuk rapat. Maka gagasannya adalah melakukan bimbingan teknis atau apa terhadap cara pembukuan koperasi. Nah, kalau yang apa lagi ya? Ini gagasan ini masih umum dia, belum kegiatan dia. Pekarangan tadi misalnya diversi pangan, kurangnya diversifikasi sumber pangan masyarakat misalnya. Kemudian sosial gagasannya akan mengembangkan, mengkampanyekan pangan lokal misalnya. Itu gagasannya. Itu secara umum gede. Kampanye pangan lokal dirinci lagi nanti di kegiatannya apa. Kalau mau kampanye kegiatannya apa ya? Kegiatannya 2 atau 3 macam saja. Kan macam-macam ya. Kita mau sosialisasi pengembangan pangan lokal kan macam-macam. Intinya memberitahu masyarakat pentingnya pangan lokal atau mungkin jenis-jenis pangan lokal apa boleh. Kemudian manfaat jenis pangan lokal boleh. Kemudian cara sosialisasinya dengan cara apa boleh juga. Buat 2 atau 3 kegiatan saja. Pak, memangnya nanti di aktualisasi kita cuma 2 kegiatan? Tidak. 2 kegiatan atau 3 kegiatan itu kegiatan inti
dalam rangka penyelesaian isu yang diangkat. 2 atau 3. Jumlahnya plus 2. Jadi ada 2 kegiatan, misalnya anggaplah 2 kegiatan inti untuk menyelesaikan isu, plus 2 lagi. 2 itu apa? 2 itu pertama diawali dengan persiapan pelaksanaan, terakhir harus ada evaluasi. Tapi persiapan dan evaluasi ini belum menyelesaikan isu dia. Penyelesaian isunya itu, contohnya tadi begini, Anda akan sosialisasi tentang diversifikasi pangan lokal atau pengembangan pangan lokal. Kegiatannya misalnya saya akan melakukan kampanye atau sosialisasi dengan menggunakan video. Maka kegiatan pertama berarti sosialisasi melalui video. Kedua, sosialisasi melalui apa? Misalnya saya akan masuk ke apa ya? Biasanya pangan maksudnya ke apa? PKK apa? Ada kelompok-kelompok wanita tani atau apa sasarannya? Karena kalau bicara pangan itu sasarannya ke ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Karena yang menyiapkan makanan itu ibu-ibu. Nah, maka kita harus tahu bahwa ada event atau apa ya event kalau di kesehatan biasanya posyandu itu jadi sarana untuk proses sosialisasi. Nah, kalau di pertanian kita pertemuan apa? Di kelompok wanita tani misalnya, selain buat video untuk masyarakat luas, kita spesifik ke bagaimana kita penyuluhan ke kelompok tani misalnya. 2 itu yang kegiatan utama diawali dari satu persiapan. Persiapannya kalau kita mau bikin video, kita mau penyuluhan, maka persiapannya apa? Membuat bahan-bahannya dulu kan, bukan pelaksanaan, bukan langsung melaksanakan. Begitu juga nanti terakhir adalah evaluasi. Tujuannya apa? Evaluasi itu adalah untuk mengukur, untuk menilai, mengevaluasi apakah 2 kegiatan yang saya kerjakan sebelumnya sudah berhasil sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan atau tidak. Ya, jadi nanti setelah ini saya akan tugaskan kalian semua untuk mengisi ini. Ya. Ini yang utama. Selain itu, di tabel ini juga diminta. Kalau kita ada kegiatan utamanya, misalnya tadi, persiapan dengan pelaksanaan kita belum bahas. Yang pertama misalnya kita akan membuat video tentang diversifikasi pangan lokal, khususnya untuk Kabupaten Sigi. Kalau Anda di Sigi ya jangan mikir pangan lokalnya yang kamu buat di video substansinya adalah tentang ubi banggai misalnya. Juga nyambung kan? Tentu kita juga harus melihat kira-kira pangan lokalnya Sigi itu apa. Kalau orang banggai ya saya suruh buat tentang video tentang manfaat budidaya, manfaat cara mengolahnya ubi banggai, cocok karena dia pangan lokalnya banggai. Nah, yang Sigi Anda harus bisa tahu yang Sigi itu apa yang menjadi pangan lokal. Kita akan membuat video tentang, karena arahnya adalah bagaimana mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan, seperti saya tadi, kita akan salah satunya mungkin membuat video sosialisasi atau video pembelajaran tentang pemanfaatan pekarangan. Haruskah saya syuting? Tidak harus. Kalian bisa kompilasi dari beberapa video, di-cut di mana, diedit, sehingga jadi video yang pembelajaran buat masyarakat Sigi. Topiknya cocokkan dengan, kalau di Sigi itu seperti ini, karakter masyarakatnya, karakter wilayahnya seperti ini, kira-kira yang cocok kontennya tentang apa. Sehingga nanti kegiatannya membuat video. Tahapan kegiatannya, langkah kerja lah ibaratnya. Kalau buat video itu apa? Nomor 1, kalau buat video biasanya mempelajari atau membaca referensi untuk menetapkan konten. Misalnya begitu. Hal itu, jadi kita nggak tahu-tahu buat video langsung syuting, kontennya belum ditetapkan syuting. Yang kedua mungkin setelah mempelajari referensi tentang konten dari videonya, tahapan kegiatan berikutnya misalnya apa? Kalau buat video apa? Mengedit atau mengambil gambar silahkan. Gambarnya nggak diambil, saya cuma edit dari video-video lain, bisa kompilasi, boleh.
Saya mau syuting boleh. Kalau syuting berarti mengambil gambar lapangan, baru edit lagi, kasih editing. Setelah jadi videonya, mau diapakan video ini? Disimpan di laptop saja, ya enggak sesuai dengan tujuan, yang tujuan gagasannya tadi pembelajaran masyarakat tentang keragaman pangan, tentang pemanfaatan pekarangan. Nah, bagaimana supaya itu tercapai? Maka Anda harus sebarkan videonya tadi. Kemana penyebarannya? Silahkan Anda pilih. Mau pakai sosmed boleh, mau pakai langsung kirim ke masyarakat, kasih video satu-satu juga boleh, tapi nggak mungkin kan? Nggak efisien kan begitu zaman sekarang. Yang paling efisien ya paling sosmed. Sosmed pun banyak macamnya. Ini kalau orang Jawa bukan cuma banyak. Banyak itu biasa. Banyak itu ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, ada apalagi itu. Anda pilih. Sosmed apa? Kembali, tinjau apa alasannya pilih salah satu sosmed tadi, harus ada alasannya lagi. Anda harus punya data lagi, punya referensi bahwa masyarakat saya itu pakai sosmed apa yang paling banyak. Orang di Palu mungkin pakai Instagram, iya. Tapi orang di Kulawi belum tentu, tugasnya di Kulawi belum tentu pakai Instagram itu bisa dilihat orang Kulawi. Karakter masyarakatnya beda. Orang di Toli-Toli katanya Facebook itu paling populer masyarakat sana. Instagram enggak. Makanya kalau sosialisasi teman-teman di Toli-Toli, kemarin saya tanya, rata-rata Pak, sosmednya yang lagi ramai Toli-Toli itu Facebook. Ya silakan Anda sebarkan di Facebook. Di kegiatannya buat video tentang manfaat pekarangan, video tentang diversifikasi pangan lokal, tapi tahapannya mulai dari mempelajari konten, kemudian mengedit atau membuat, mengisi gambarnya, kemudian sampai ke menyebarkannya kepada masyarakat. Itu tahapannya. Berikutnya setelah ketemu tahapan, nah ini output. Output hasil, keluaran. Ya. Output itu diisi dengan hasil atau keluaran. Bukan kalau kita bicara itu ada setelah proses itu ada output, ada impact, ada benefit, ada outcome, benefit, ada impact. Itu sudah lebih jauh lagi. Output itu langsung pada saat tahapan kegiatan itu selesai, Pak. Contohnya, tahapan kegiatannya tadi buat video. Tahapan kegiatannya adalah mempelajari referensi. Hasilnya apa? Hasil mempelajari referensi. Selesai kamu mencari referensi, hasilnya apa? Mendapatkan referensi tentang bla 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 bla. Itu. Ya. Mengedit video. Outputnya apa? Hasil ngeditnya. Videonya jadi kan? Nah, selesainya atau tuntasnya video tentang ini. Kemudian tahapan ketiga menyebarkan atau mengupload video menyebarkan video ke YouTube misalnya. Nah, maka outputnya ya tersebarnya atau teruploadnya video apa di YouTube. Aja di sini. Nah, ini output adalah hasil. Nah, output itu dibuat per tahapan kegiatan. Per tahapan kegiatan. Nah, kewajiban berikutnya karena kegiatan nanti adalah habituasi. Apa yang dihabituasikan? Yang dihabituasikan adalah substansi mata pelatihan di agenda 2. Apa itu agenda 2? Nilai dasar ASN. Nilai dasar ASN. Jadi nanti setiap tahapan kegiatan, kita mengacu yang tahapan kegiatan, setiap tahapan kegiatan nanti akan menerapkan nilai apa Anda nanti, angan-angan Anda. Kalau akan menerapkan tahapan. Contohnya tadi, mempelajari referensi, mencari referensi tentang pembuatan video, itu akan menerapkan, ini masih angan-angan ya. Jadi rencana akan menerapkan nilai apa? Kompeten? Kompeten, ya.
Misalnya, alasannya apa? Silahkan lihat panduan perilaku. Ini sudah dibahas di agenda 2. Nanti tinggal teruskan. Nah, oke, nanti harus bisa ini menuangkan seperti itu. Kemudian berikutnya, setelah kita tahu semua setiap tahapan, maka nanti ada core value. Boleh lebih dari satu loh ya. Jangan hanya satu core value. Bisa lebih dari satu. Karena nilai kita itu ada 7 sekarang. Berakhlak, itu singkatan. Berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, tunggu dulu, berakhlak apa sih? Berorientasi pelayanan. Ya, berorientasi pelayanan. Depannya aja berorientasi pelayanan begitu, A lagi akuntabel, kemudian K ya, kompeten Pak. Harmonis. Kemudian L-nya loyal, A-nya berikut lagi adaptif dan kolaboratif. K terakhirnya kolaboratif. Hanya 7 sekarang. Enak. Kalau yang sebelumnya itu nilainya banyak. Sekarang Presiden sudah merilis itu hanya 7. Semua sekarang mau kita CPNS maupun PNS maupun organisasi, semua nilainya berakhlak. Nah, jadi sederhana nanti. Karena di tabelnya perintahnya seperti ini, nanti terkaitan sesuatu mata pelatihannya kepada mata pelatihan di agenda 2 nilai penerapannya apa. Nah, yang wajib tahu kemarin ditugaskan untuk mengumpulkan visi misi kabupaten belum? Di agenda 3 biasanya ini. Belum ada. Belum ada. Iya. Ya, kalau begitu nanti saya tugaskan. Karena kaitannya di habituasi nanti Anda harus tahu visi misi. Karena kalau kita bicara manajemen ASN, salah satu fungsi tugas dan fungsi ASN itu adalah nomor 1 apa? Masih ingat nggak? Di agenda 3. Pelayan publik, Pak. Pelaksana kebijakan publik. Pelaksana kebijakan publik. Ada 3 atau itu, ada 1 pelayanan publik, pelaksana kebijakan publik, perangkat pemersatu bangsa kan. Nah, kita ambil salah satunya adalah pelaksana kebijakan publik. Apa itu kebijakan publik? Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk dalam rangka memberdayakan, meningkatkan, mensejahterakan, mencapai tujuan nasional terhadap publik. Yang kalau di daerah, kalau dimanapun lah, itu biasanya dibuat oleh pimpinan tertinggi daerah itu. Pimpinan tertinggi itu membuat kebijakan, arah kebijakan pembangunan daerahnya itu dituangkan di perda. Perdanya itu namanya di Renstra, di itu visi misi bupati itu. Makanya dalam rangka pelaksana kebijakan publik, kita semua ASN harus ngerti. Bukan cuma tahu. Tahu itu cuma baca, hafal itu, tahu itu. Tapi ngerti arahnya itu kemana. Terutama di, kalau visi itu jangka panjang sekali, misinya itu apa yang dicapai. Langkah demi langkahnya itu apa. Yang itu dijabarkan di setiap UPD. Nah, setiap pegawai karena UPD-nya beda, tentu misi nyantol di misi mana itu beda-beda. Sehingga nanti kita cari visi misi kabupaten, kalau kita akan melaksanakan kegiatan ini, nah ini sekarang kegiatan. Nah ini hubungannya dengan penerapan atau meningkatkan berkontribusi pada misi bupati yang mana. Itu juga nanti untuk kegiatan ini, kolom 2, itu menguatkan nilai organisasi yang mana. Berakhlak tadi. Jadi saya ganti sekarang. Saya punya, ini dari dasarnya dari ini ya, dasarnya dari ini saya rubah ke cara saya sendiri sekarang. Kalau Anda lihat di penugasan yang pertama, nanti ada dilihat yang penugasan tanggal berapa itu. Coba dicek, nanti saya ceknya. Salah.
Salah saya. Ini slide yang saya pakai pengajar yang tadi, ini saya buka lagi. Ini penjelasannya. Nah, dari tabel di modul tadi itu saya sudah rubah seperti ini nanti. Nanti Anda buka di kolom jar nanti supaya jelas ya. Karena ada 7 kolom tadi ya. Jadi 7 kolom tadi ringkasannya ini hubungannya nih. Kolom 3 ini hubungannya dengan kolom 5. Saya sudah tulis yang merah-merah ini. Nanti silakan Anda buka lagi di kolom jar. Ini saya sudah upload. Kolom 3 hubungannya dengan kolom 5. Jadi kalau kita mau isikan kolom 1 tadi kegiatan, kolom 2 tadi kegiatan ya. Kegiatannya akan dirinci menjadi beberapa tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan identik dengan langkah kerja. Langkah kerja. Gitu. Langkah kerja itu ya apa langkah yang akan kerjakan. Buat video itu langkah kerjanya apa. Anggaplah itu. Gampangnya seperti itu. Kalau mau persiapan itu langkah kerjanya apa? Biasanya kalau namanya persiapan nomor 1 karena Anda masih jadi staf, maka nomor 1 di tahapan kegiatan nanti itu adalah melapor ke mentor. Konsultasi dan melapor ke mentor. Nomor 1 tahapan. Sebelum kerja yang lain itu lapor dulu sama atasan. Karena etika, ini bicara etika ini. Anak buah itu nggak boleh kita kerja itu melancangi atasannya. Saya pun punya atasan, jadi saya kemanapun, saya pergi kemanapun harus lapor. Lapor tidak harus ketemu tatap muka, itu zaman dulu itu. Lapor itu bisa saja memberitahu, itu juga lapor. Pak, saya hari ini nggak ke kantor karena itu lapor juga itu. Karena zaman IT sekarang itu kan bisa macam-macam itu. Jadi nanti persiapan dan evaluasi saya bahas berikutnya, pertemuan berikutnya. Saya membahas pada kegiatan inti, yang 2 atau 3 kegiatan inti dalam rangka Anda menyelesaikan isu yang diangkat. Kolom 5 ini kan kegiatannya apa? Misalnya tadi contohnya buat video, tahapannya buat video apa? Hasilnya per tahapan. Per tahapan hasilnya apa? Mempelajari referensi, maka diketahuinya referensi tentang apa. Kemudian mengedit video, maka hasil editnya adalah terselesainya video tentang apa. Mengupload video, maka teruploadnya video tentang apa di sosmed yang mana, misalnya begitu. Nah, pada saat Anda mempelajari referensi, itu menerapkan nilai dasar apa? Nilai dasar ASN yang berakhlak tadi. Di antara itu, bisa lebih dari 1. Tulis di kolom 5. Kolom 7, Anda tahu visi misinya, terutama misi. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor berapa dari Bupati Sigi. Misi nomor berapa? Bunyinya apa? Untuk kolom 7, balik kita. Bukan lihat kolom 3, tapi kolom 2. Kolom 2 itu kegiatan. Kegiatan ini itu menguatkan atau menerapkan atau bisa mewujudkan penerapan nilai berakhlak yang mana? Terhadap, bukan pada individu, tapi terhadap kantor kita sekarang tinjauannya. Jadi kegiatan hubungannya pada nilai di kantor, tahapan kegiatan pada nilai yang Anda akan terapkan. Ya, dan jelas ini. Oke, ini yang di tabel. Tapi di isu ini juga ada, saya kasih merah ini perintah ini. Isu yang diangkat, tadi isu berarti yang pembahasan pertama tadi yang kalimatnya negatif, kemudian terukur tadi, Anda harus hubungkan dengan agenda 3. Agenda 3 itu ada 2 mata pelatihan, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Apa bedanya manajemen ASN dan smart ASN? Sebetulnya sama saja. Smart ASN juga bagian dari manajemen ASN. Jadi sebetulnya gampang nih. Pokoknya semua isu pasti manajemen ASN. Tulis saja semua manajemen ASN. Kenapa? Nah, ada yang bisa mengungkap nggak ya? Manajemen ASN ruang lingkupnya apa saja? Ruang lingkup manajemen ASN itu ada 14 ruang lingkup. Nah, kemarin siapa yang bawakan agenda 3? Ya, siapa yang ingat? Dibahas nggak itu ruang lingkupnya manajemen ASN itu di agenda 3 kemarin apa? Nah, itu ada 14 ruang lingkup manajemen ASN yang harusnya dibahas. Waktunya cuma segitu, suruh baca sendiri. Banyak undang-undang di situ. Isu apapun sebetulnya itu masuk ruang lingkup manajemen ASN. Karena saking luasnya ruang lingkup manajemen ASN. Ada yang bisa, kan sudah buat learning journal manager. Baru selesai ya agenda 3 ya.
Manajemen ASN kan harusnya kalau buat learning journal kan sudah buat ringkasan. Ringkasan tentang manajemen ASN itu apa? Diawali dari apa, diakhiri sampai mana manajemen ASN itu? Ada yang masih ingat? Nah. Silakan, Melisa ya. Masih ingat nggak? Ya. Ya Pak, manajemen ASN dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan. Sampai? Kedua, sampai di perlindungan. Sampai perlindungan hari tua. Ya, perlindungan, jangan perlindungan aja. Perlindungan selama menjabat ya, sampai perlindungan hari tua. Artinya ruang lingkup manajemen ASN itu sebelum Anda diangkat sudah urusan manajemen ASN, sampai ada pensiun pun masih di dalam ruang lingkup manajemen ASN. Makanya semua isu pasti masuk ke manajemen ASN. Jadi nanti di keterkaitan isu dengan agenda 3 ini, tulis saja pasti manajemen ASN. Nah, sekarang smart ASN-nya masuk enggak? Belum tentu. Karena cuma 2. Manajemen ASN-nya sudah pasti, smart ASN-nya belum tentu. Nah, ini yang perlu pemikiran nanti. Nanti kalau ditanya ya, misalnya isunya tadi adalah kurangnya masyarakat Sigi memanfaatkan pekarangan. Itu ruang lingkupnya manajemen ASN. Ya, kenapa? Ya, itu juga alasannya. Karena di semua ruang lingkup tadi kan ada salah satunya adalah kompetensi, pengembangan kompetensi. Kompetensi siapa? Perannya siapa? Perannya kalau di PNS siapa yang berperan untuk mengembangkan masyarakat supaya memanfaatkan pekarangan? Penyuluh pertanian misalnya. Kenapa penyuluhnya nggak ngasih tahu? Berarti ada pihak di pemerintah yang ASN yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Karena dia nggak profesional, mungkin dia nggak kompeten. Nah, itu semua pada ruang lingkup manajemen ASN. Karena manajemen ASN itu membuat orang menjadi profesional dan berkinerja, profesional dan terbebas dari intervensi politik serta tidak korupsi. Arahnya ke sana, jaraknya. Berarti penyuluhnya nggak profesional. Kalau penyuluh nggak profesional, berarti termasuk manajemen ASN-nya nggak benar. Dia nggak bisa menjalankan tugas semua. Makanya semua isu terjadi isu itu pasti manajemen ASN-nya ada yang nggak jalan. Karena semua yang dibutuhkan masyarakat itu pemerintah sudah menugaskan kelompok orang tertentu yang namanya PNS untuk menangani itu. Pertanian ada dinas pertanian, orang kena bencana ada dinas sosial yang ngurusinya. Pada saat kena bencananya ada BNPB yang mengurusinya. Setelah ada semua, tidak ada yang pemerintah nggak ikut campur. Karena tugas pemerintah adalah melayani masyarakatnya. Makanya pasti manajemen ASN. Nah, sekarang tinggal smart ASN-nya itu ada atau tidak. Nah, sekarang smart ASN kemarin bahasanya ke arah mana? ASN yang bagaimana yang dikatakan smart itu? Yang cerdas itu. ASN yang melek literasi digital, Pak. Jadi bisa menggunakan dan bisa bertanggung jawab. Oke, itu yang jadi inti. Jadi meskipun jadi smart ASN sebetulnya bagian dari manajemen ASN juga. Katanya dengan kompetensi, pengembangan kompetensi. Jadi sama sebenarnya. Bahkan semua materi yang ada di pelatihan dasar ini sebetulnya ruang lingkupnya manajemen ASN. Coba berakhlak, berorientasi pelayanan. Itu juga manajemen ASN. Akuntabel, manajemen ASN juga. Semua itu manajemen ASN semua kalau kita bicara itu. Cuma karena saking luasnya, di modul dibatasi. Untuk manajemen ASN kita nggak bahas secara luas karena masing-masing sudah dibahas di mata pelatihan lain. Biasanya manajemen ASN hanya membahas tentang hak dan kewajiban. Saja. Karena yang paling menarik itu bukan hak, tapi bukan yang menarik bukan kewajiban, tapi hak. Biasanya kalau saya cerita kewajiban nggak ada yang dengar itu. Tapi begitu saya membahas tentang hak PNS, pertanyaannya nggak habis-habis. Pak, kenaikan pangkat saya, Pak, gaji saya, Pak, cuti saya ditolak, itu rame. Apalagi kalau Anda mungkin masih sepi-sepi karena belum merasakan. Kalau dulu itu kan ada yang pelatihan dasar itu CPNS sudah 2 tahun lebih baru CPNS. Itu sebelum Undang-Undang Nomor 5 muncul. Itu latihan dasar dulu masih prajabatan tahun 2010 ke bawah. Ada orang sudah kerja 23 tahun, bahkan ada sudah kerja 35 tahun. Baru namanya prajabatan. Ada yang waktu prajabatan itu, kalau keluar dari kelas beloknya ke kiri terus ada itu. Padahal asramanya sebelah kanan itu.
2 orang waktu saya temukan. Tahun depan, jadi waktu itu dia sudah 2 tahun CPNS, tahun depan itu mau pensiun dia. Ada itu dulu, sekarang nggak terjadi. Nah, karena dulu diangkat bukan dari tes tapi dari database. Database itu kalau umurnya dulu database itu 3 kali kebijakan itu. Pertama itu yang masih belum usia 35 tahun dengan masa kerja 20 tahun diangkat duluan. Itu habis ternyata muncul lagi perpres lagi, angkat lagi, muncul lagi sampai 3 kali terakhir 2012 itu habis itu. Ada itu latihan dasar yang seperti itu. Sekarang kan tidak. Ya. Oke, jadi kita kembali semua nanti masuk untuk isu semua masuk manajemen ASN ya, pasti ya. Nah, saya ulangi lagi. Bagi kalau permasalahan itu tidak menyangkut dengan tadi karena Anita bilang smart ASN adalah kemampuan ASN untuk tidak gaptek, artinya kemampuan literasi digitalnya harus bagus. Berarti kalau penyebab masalah nanti bukan karena masalah IT, maka jangan dikatakan terkait dengan smart ASN. Cukup manajemen ASN saja. Ya. Nah. Contohnya, Anda ketemu banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan tidak menggunakan makanan, tidak memakan makanan lokal. Itu nggak masuk smart ASN. Karena nggak perlu lagi pengembangan itu pakai digital. Tapi berbeda dengan kalau misalnya permasalahan tadi yang ada. Coba saya lihatnya lagi. Ada nggak yang menyangkut smart ASN di antara sekian tadi? Karangan nggak. Kode misalnya. Kode pajak ya, itu bisa aja masuk ruang lingkup ASN karena pengkodean itu bisa digitalisasi kan bisa dikerjakan ya di situ. Nah, itu baru tambah dengan smart ASN. Untuk isu gampang. Karena sudah satu pasti. Yang kedua tinggal dilihat penanganannya atau penyebabnya itu butuh digitalisasi enggak? Butuh perangkat yang kekinian internet enggak? Kalau enggak ya sudah enggak usah pakai smart ASN. Kalau bisa pakai itu maka Anda baru menyebutkan terkait dengan smart ASN. Nah, karena smart ASN ruang lingkupnya adalah kompetensi ASN dalam pemanfaatan teknologi informasi. Kalau bukan teknologi informasi, tidak kategori smart ASN. Kompetensi teknis itu banyak, tapi kalau teknisnya menyangkut tentang teknologi informasi, baru itu dikelompokkan ke dalam smart ASN. Itu ya. Oke, untuk isu. Nah, kemudian untuk yang kegiatan juga begitu. Kegiatan juga dengan agenda 3 ini ya. Nah, ini yang pada kolom kegiatan ini. Nanti di bawah ini, jadi ini kegiatan juga dihubungkan dengan agenda 3. Ini untuk kolom 3 dan 4 strip karena bukan kita nggak membahas dengan kolom 3 dan 4. Kolom 2 dengan agenda taruh di paling bawah. Ini saya sulit ini membuat tabelnya. Apakah begini ini benar ataukah ini dihilangkan garisnya kira-kira. Garis ini dengan garis ini hilang. Supaya menunjukkan bahwa kalimat yang ada di kolom ini, kotak ini adalah merupakan perwujudan atau hubungan dengan yang di kolom sini. Silakan nanti berkreasi teman-teman yang ini anak-anak milenial saya ajak berpikir seperti ini. Saya kemarin membuat konsep seperti ini, menjabarkan dan di modul itu, kadang di modul cuma bentuknya kotak tok, penjelasannya di bawah ada tetapi bingung juga menggunakannya, saya modifikasi seperti ini. Kita sepakat modifikasi teman-teman di Wiki Suara. Nah, jadi saya ulangi, tahapan kegiatan itu dengan agenda 2 nilai dasar, kegiatan dengan agenda 3, dengan kontribusinya dengan misi, dengan nilai tetapi bukan nilai ASN tetapi nilai organisasi. Yang notabene nilai organisasinya juga berakhlak sama. Nah, tambah lagi untuk agenda 3 hubungkan dengan isu. Nah, ini dulu yang dikerjakan. Yang terutama nanti yang di tengah yaitu kegiatannya tadi minimal 2 atau 3. Di sini lebih dari 3 ini ya, lebih dari 3 itu tambah 2. Tambah 2 itu tadi apa? Yang pertama adalah persiapan,
Yang terakhir adalah evaluasi. Berarti kalau Anda punya 2, itu sudah lebih dari 3 sudah. Makanya saya bilang tadi minimal kegiatan 3 2. Karena 2 kalau ditambah persiapan dan ditambah dengan evaluasi jadi 4 sudah. Kan sudah lebih dari 3. Karena di syaratnya kegiatannya lebih dari 3. Lebih dari 3 itu artinya 1 persiapan, 2 minimal 2 pelaksanaan, plus 1 lagi evaluasi. Jadi 4. Sudah lebih dari 3. Memenuhi unsur penilaian. Karena kalau Anda membuat kegiatan cuma 3, nanti waktu ujian pasti suruh nambah lagi 1. Karena syaratnya di dalam aktualisasi nanti minimal ada 3 kegiatan. 3 kegiatan itu minimal 2 dari kegiatan inti yang merupakan pemecahan isu. Yang 2 itu kegiatan tambahan yang merupakan pelengkap dari kegiatan inti. Oke, sampai di sini. Ini yang harus dikerjakan duluan. Nanti nggak usah diupload dulu, tapi masing-masing membuat. Kita akan bahas pertemuan berikutnya. Nah, sebelum habis waktu, ada pertanyaan. Jelas? Jelas ya sudah. Ini tinggal 4 menit waktunya di timer saya. Oke, jelas ya sudah ya. Nah, oke, ya silakan. Oh iya, ada resin. Sampai angkat tangan manual dia. Gara-gara laptop kepanasan nggak kelihatan resin. Silakan ya. Dimas ya. Terima kasih Pak Sigit. Saya ingin bertanya terkait ini saja sih Pak, yang tadi masalah jabatan saya itu Pak, dengan penugasan saya di subbagian itu. Kan untuk pengelolaan data sistem keuangannya sendiri kan saya belum temui Pak untuk penugasan ya. Kalau misalnya saya tetap mengangkat isu yang tadi tentang pengarsipan itu yang belum tertib, itu apakah tidak akan masalah nanti pada saat pengujian Pak? Untuk keterkaitan antara jabatan dengan aktualisasi di instansi Pak. Ini ya. Jabatannya memang kamu menganalisis tentang keuangan, tapi nanti karena sekarang ditempatkan di situ, nanti yang dikerjakan tetap analisis, cuma bidangnya nanti kontennya yang beda. Tadinya keuangan, sekarang kamu tentang pelaporan, misalnya begitu aja. Pelaporan ya. Oh siap Pak. Nah, nanti silakan diperkuat pada saat ujian nanti mentor dihadirkan. Tujuannya adalah untuk klarifikasi. Sepanjang mentornya benar, anak ini memang jabatannya ini tapi ditempatkan di sini, sepanjang itu benar, maka nggak masalah. Siap, terima kasih. Yang penting jangan mentornya, iya anak ini sebetulnya bukan di situ tempatnya. Nah, itu yang cilaka. Siap, Pak. Makanya nanti untuk klarifikasi itu, karena sekarang itu bukan kasus Anda, banyak kasus seperti itu. Makanya di ujian rancangan wajib mentor aslinya datang. Karena untuk memberikan penguatan nanti, ya, wajib. Kalau ujian akhir itu enggak terlalu wajib. Yang penting bukti pelaksananya ada itu sama. Untuk rancangan saya mewajibkan. Untuk kelompok saya mewajibkan. Karena apa? Kaitannya dengan kalau ada yang beda-beda tadi. Karena kita mau misalnya pengujinya, kenapa kamu tugasmu ini jabatanmu begini kok ngerjakan begini? Kalau kamu disuruh sama mentormu, jawabanmu apa? Oh, saya disuruh mentorku, enggak rasional. Jangan ada yang jawab, biar mentornya yang jawab. Gitu. Oh, nanti ya. Makanya hadirkan mentornya, bagi yang menyimpang jabatannya, hadirkan mentor aslinya, biar dia nanti yang klarifikasi, jangan kita. Kita tetap jalankan sesuai dengan yang kita kerjakan sekarang. Untuk sebetulnya bukan tujuan akhir, untuk alat menerapkan nilai dasar, untuk sarana ya, bukan alat, sarana untuk menerapkan nilai dasar. Ya, terima kasih Pak Sigit. Pertanyaan kedua Pak. Silakan. Masih ada 1 menit, kan, cepat. Ya, jadi ini kan rancangan aktualisasi, berarti kita sudah harus ketemu mentor ya Pak untuk pembuatan tabel rancangannya tadi Pak. Minimal masalahnya harus ketemu. Tapi untuk gagasannya nggak usah ketemu dulu, nggak apa-apa. Nanti setelah gagasanmu ada, kita bahas pertemuan kedua, baru ketemu mentor. Sekarang jangan keburu ketemu mentor. Nanti kamu membebani pikiran sama mentormu nanti. Pak, kalau masalah ini solusinya gimana Pak? Jadi begitu nih. Ini saya minta idemu dulu. Pertemuan kedua kita bahas. Kita kan pertemuan pertama ini masih umum ini. Nah, pertemuan kedua kita fokus. Setelah fix seperti itu, saya setuju. Wah, saya akan perintahkan komunikasi dengan mentornya dulu. Mau nggak mentornya kalau kegiatannya begini? Sekarang topiknya sudah, kan topiknya sudah kamu, masalahnya sudah ya. Nanti kegiatannya berikutnya. Kamu konsep dulu, jangan keburu-buru tanya ke mentor. Siap Pak.
Berarti itu masih bisa ada kemungkinan untuk perubahan juga ya Pak? Bisa, saya bilang nggak usah alergi dengan perubahan. Pokok sampai ujian besok, hari ini ujian aja, kemudian dirubah pas ujian nggak apa-apa. Siap Pak, siap. Nggak ada manusia yang sempurna, cuma Tuhan itu yang sempurna itu. Kita manusia semua. Oke, ya waktunya kayaknya habis. Jangan tanya lagi ya, kalau tanya nggak akan saya jawab. Tinggal 9 detik. Terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Tolong tugasnya dibuat, jangan diupload. Kita simpan masing-masing. Tuh, titip buat grup WhatsApp untuk kelompok kita. Ya, oke. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Informasi yang ketinggalan saya sampaikan di grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isman, siap komandan. Saya sudah selesai. Silakan diatur kembali. Baik, terima kasih Pak Sigit atas Oke, terima kasih host, evaluator luar biasa. Oke, terima kasih Bu Mustince, Bapak Ibu fasilitator yang masih bergabung. Ada Pak Wahab, ada Ibu Stince ya. Kelompok Pak Sigit sudah? Ibu Aspina sudah? Sudah Pak. Kelompok 4 Oke, Ibu Aspina. Terima kasih saya ucapkan kepada fasilitator yang sempat bergabung pada kesempatan kali ini untuk mengantar coaching agenda pembelajaran pada tahap awal. Dan terima kasih teman-teman evaluator yang bertugas. Ada Pak Isman, ada Ibu Astrinova, dan teman-teman dari Kabupaten Sigi. Ada Pak Elis, ada Ibu Uni, ada Pak Koko tadi, dan ada Ibu Rahma. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk kelompok berapa ya Bu Aspina? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 nanti jam 15.45 untuk agenda 3 nanti akan masuk ya. Dan kita doakan semoga Bapak Ibu fasilitator tetap diberikan kesehatan dalam menjalankan tugasnya karena padat sekali kegiatan mereka. Sekali lagi saya akhiri ruangan pertemuan ini. Kalau ada salah kata dalam ada Pak Sigit. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah kata dalam proses pendampingan moderator, saya mohon maaf dan saya akhiri ruangan pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih semua, sehat selalu. Amin. Makasih Pak. Sama-sama.